kita akan belajar mengenai Wan Prestasi bersama saya, Nisha dan Dira, dan rekan saya yaitu Nur Ramadhani dan Muhammad Syafiq Fakrazi. Jangan lupa selamat teringat dengan baik ya. Yang pertama ada pengertian dari wan prestasi. Jadi wan prestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak menepati kewajibannya yang sesuai dengan isi perjanjian sebelumnya yang telah disepakati. Pihak yang harus memenuhi perjanjian disebut dengan debitur, sedangkan pihak yang menerima hak atas perjanjian disebut dengan kreditur. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya yang dapat mengakibatkan kreditur mengalami kerugian, maka kreditur dapat menuntut ganti rugi kepada debitur. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari wan prestasi. Yang pertama ada debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian. Artinya debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah ia sanggupi sebelumnya. Yang kedua, debitur terlambat memenuhi perjanjian. Sebenarnya debitur telah memenuhi perjanjian atau prestasi ini tetapi tidak sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan sehingga terlambat. Yang ketiga, debitur keliru memenuhi prestasi, yaitu debitur salah dalam memenuhi perjanjian yang tidak sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya. Dan yang terakhir, debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, yaitu debitur melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Sekarang kita masuk dalam penyebab prestasi. Prestasi ini dapat timbul karena faktor utama, yaitu karena kesalahan dari debitur dan dalam keadaan memaksa. Nah, kesalahan debitur terjadi karena debitur gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Caranya ada yang sengaja, yaitu debitur sebenarnya mampu melaksanakan kewajibannya namun dengan sadar memilih untuk tidak memenuhinya. Yang kedua karena kelalaian. Debitur tidak bermaksud untuk melanggar perjanjian, tapi karena kurang cermat, kurang hati-hati, atau tidak bertanggung jawab, kewajibannya tetap tidak terlaksana. Yang kedua yaitu dalam keadaan memaksa. Artinya apa? Prestasi juga dapat terjadi akibat situasi di luar kemampuan dan kendali debitur, sehingga pelaksanaan kewajiban menjadi terlambat atau tidak mungkin dilakukan. Contohnya bencana alam, pandemi, perang, atau kebijakan pemerintah yang mendadak. Dalam kondisi ini, debitur umumnya tidak dianggap bersalah karena kegagalan tersebut terjadi di luar kehendaknya. Ada akibat hukuman prestasi. Ada 5 akibat hukuman prestasi. Yang pertama yaitu membayar ganti rugi. Debitur wajib mengganti kerugian yang dialami kreditur akibat tidak terpenuhinya perjanjian. Yang kedua, peralihan risiko. Sejak terjadinya prestasi, risiko atas objek perjanjian dapat beralih kepada debitur. Yang ketiga, pembatalan atau pemilihan perjanjian dalam perjanjian timbal balik. Pihak yang dirugikan berhak meminta pembatalan atau pemutusan perjanjian melalui pengadilan. Yang keempat, membayar biaya perkara. Apabila sengketa diselesaikan melalui jalur hukum, debitur dapat dibebankan biaya perkara. Dan yang terakhir atau yang kelima itu pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai ganti rugi. Debitur dapat dipaksa tetap melaksanakan kewajibannya atau perjanjian dibatalkan dengan kewajiban membayar kompensasi. Komponen ganti rugi itu ada 3. Yang pertama itu adalah biaya, kemudian yang kedua adalah rugi, dan yang ketiga itu adalah bunga. Yang pertama itu biaya. Biaya itu adalah semua pengeluaran yang benar-benar sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau kreditur akibat prestasi. Contohnya itu adalah biaya pengacara. Yang kedua adalah rugi. Rugi itu adalah kerugian nyata yang dialami kreditur akibat debitur yang tidak memenuhi perjanjian. Contohnya itu seperti barang rusak akibat terlambat kirim. Yang ketiga adalah bunga. Bunga itu adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika perjanjian berjalan dengan baik, tapi hilang karena kontestasi. Contohnya itu adalah keuntungan penjualan yang gagal didapat. Selanjutnya adalah batasan ganti rugi. Jadi walaupun kreditur itu boleh minta ganti rugi, ada batasannya menurut KUH Perdata. Yang pertama adalah hanya kerugian yang dapat diperkirakan sebelumnya. Itu terdapat pada pasal 1247 KUH Perdata, di mana ganti rugi itu hanya diberikan untuk kerugian yang sewajarnya bisa diperkirakan saat perjanjian dibuat. Contohnya itu seperti jika keterlambatan pengiriman diperkirakan bisa menyebabkan kerugian penjualan, maka kerugian itu dapat dituntut. Kemudian yang kedua itu adalah harus merupakan akibat langsung dari prestasi, yaitu terdapat pada pasal 1248 KUH Perdata, di mana kerugian itu harus benar-benar terjadi karena prestasi tersebut, bukan karena hal lain. Contohnya itu seperti jika barang terlambat dikirim, lalu usaha itu rugi, itu bisa dituntut. Tapi jika rugi karena barang itu dirusak misalnya, itu bukan tanggung jawab debitur. Kemudian selanjutnya adalah bunga maksimal 6% per tahun. Jadi bunga itu dihitung sejak gugatan didaftarkan ke pengadilan dengan batas maksimal 6% per tahun berdasarkan itu aturan lama dalam Lembaran Negara 1848 nomor 22, yang artinya pengadilan memiliki batas dalam menentukan bunga keterlambatan.
Kemudian yang selanjutnya adalah KUH Perdata lebih fokus pada kerugian material. Jadi KUH Perdata itu pada dasarnya mengatur kerugian yang bisa dihitung dengan uang atau material seperti kehilangan barang, biaya, atau kerusakan harta. Namun dalam praktiknya itu, pengadilan melalui jurisprudensi kadang juga mengakui kerugian imaterial seperti rasa malu, penderitaan, atau kerusakan dan sampai jumpa.